Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, bahwa pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun pagi dan menunaikan sholat subuh serta bertolakul ilmi. Sungguh ini sebuah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan nikmat itu untuk kita semuanya. Salawat dan juga salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya sampai dengan akhir zaman nanti. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terlebih dahulu kita berdoa pagi hari ini, mudah-mudahan Allah meridhoi semua apa yang kita upayakan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis Arba'in untuk yang ke-13, 14. Namun sebelumnya ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang agar menjadi renungan kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu bi khawatimiha. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sesungguhnya amal itu bergantung pada bagian akhirnya. Oleh karena itu, supaya akhir daripada amal kita ini baik, kita harus berusaha secara terus-menerus untuk berbuat baik atau kebaikan.
Jangan sampai amal kita di awal baik tetapi di akhirnya tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Innamal a'malu bikhawatimiha. Sesungguhnya amal itu bergantung pada akhirnya. Maka termasuk yang difirmankan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu harapan dari Allah Subhanahu wa taala atau keinginan dari Allah untuk setiap muslim mukmin agar di akhir hayatnya itu husnul khotimah. Maka berpesan wala tamutunna, dan janganlah kamu wafat meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Jadi ketika kita meninggal dunia di akhir besok kok tidak dalam keadaan Islam, artinya su'ul khotimah. Kemudian di dalam hadis yang lain, ar-rajulu la ya'malu zamana tawila bi amali ahli jannah summa yuhtamu lahu amaluhu bi amali ahli nar. Wa inna rajula la ya'malu zamana tawila bi amali ahli nari summa yuhtamu lahu amaluhu bi amali ahli jannah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ada sebuah riwayat, Bapak Ibu, ada seseorang yang ia sungguh telah beramal dengan amalan penghuni surga dalam waktu yang lama. Jadi ada riwayat bahwa seseorang itu betul-betul telah beramal dengan amalan ahli surga atau penghuni surga dalam waktu yang lama. Nah, tapi kemudian ia menutup hidupnya dengan amalan penghuni neraka. Na'udzubillah. Dan ada seseorang yang ia sungguh-sungguh beramal dengan amalan penghuni neraka dalam waktu yang lama. Lalu ia menutup hidupnya dengan amalan penghuni surga. Nah, inilah yang kita harapkan, bahwa hidup kita awalnya baik, kemudian juga akhirnya baik. Sehingga hadis ini hanya menjadi pengingat kepada kita agar kita dapat istiqomah, Bapak Ibu. Ngaten nggih, jangan sampai kita seperti yang disabdakan oleh Nabi ini. Awalnya baik tapi akhirnya su'ul khotimah. Yang kedua, awalnya tidak baik akhirnya husnul khotimah. Ya kalau bisa awalnya baik sampai akhirnya baik. Amin. Hadis yang ke-13, yaitu tentang ukhuwah Islamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu qadimi membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, la tidak yu'minu beriman ahadukum kalian semuanya atau di antara kalian, hatta sehingga yuhibbu mencintai li akhihi saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jadi kapan kita disebut sebagai seorang mukmin?
Kapan kita menjadi seorang mukmin atau disebut sebagai seorang mukmin? Di dalam hadis ini disebutkan sehingga kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kalau ada seseorang yang hanya mencintai dirinya sendiri, berpikir untuk dirinya sendiri, berilmu untuk dirinya sendiri, berduit untuk dirinya sendiri, maka itu belum disebut sebagai seorang mukmin. Jadi yang namanya seorang mukmin itu yang mereka yang melihat kanan dan kirinya, melihat saudaranya, melihat tetangganya, melihat temannya, melihat masyarakatnya. Itu baru dikatakan sebagai seorang mukmin. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini artinya. Jadi yang disebut dengan ukhuwah itu ada 3 macam, Bapak Ibu. Yang pertama adalah al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan antara umat Islam atau umat yang beriman atau umat beragama. Al-ukhuwah al-islamiyah atau al-ukhuwah al-imaniyah. Kemudian yang kedua adalah al-ukhuwah al-watoniyah. Jadi persaudaraan antara satu daerah dengan daerah yang lain, orang Sumatera dengan orang Kalimantan, dengan orang Jakarta, dengan orang Klaten, dengan orang Maluku. Nah, itu namanya al-ukhuwah al-watoniyah. Kemudian yang ketiga ada al-ukhuwah al-basyariyah atau al-ukhuwah al-insaniyah, persaudaraan antar sesama manusia. Jadi pada prinsipnya bahwa sesama seorang muslim itu adalah saudara. Jadi kita semuanya ini Bapak Ibu adalah saudara, sedulur. Sing jenenge sedulur mestine saling meringankan, saling memperhatikan, saling menolong, saling menasehati, dan saling-saling yang sangat banyak. Dan tidak boleh mendiamkan satu dengan yang lainnya. Yang satu sakit, ya wis ben lara dhewe, ditambah dhewe macam itu. Atau tidak bisa makan, ya ben rasa makan, salah lah benalu gawe umpamanya. Apalagi artinya mendiamkan saudaranya itu dalam kesusahan, dalam dalam permasalahannya, itu di dalam Islam tidak boleh, karena sesama muslim adalah saudara. Maka harus saling-saling itu. Insya Allah kalau itu dilakukan, maka kehidupan masyarakat kita insya Allah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka kembali lagi Bapak Ibu, bila mana kita menjadi seorang mukmin atau dikatakan seorang mukmin, artinya mukmin yang grade-nya itu betul-betul beriman, kan ya. Mukmin mungkin ada tingkatannya, kayak mukmin tingkatan rendah, bawah, kemudian mukmin yang tingkatan sedang, ini mukmin yang tingkat tinggi, kan istilahnya. Sehingga ketika kita masuk pada keimanan yang sesungguhnya yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di antara kriterianya adalah ini, harus mencintai orang lain atau harus mencintai saudaranya, dan sekali-kali jangan berselisih, ya.
yang berkepanjangan. Di Nabi itu pendapat kemudian berselisih sehari dua hari dimaklumi, karena namanya sunnatullah itu ada baiknya, ada buruknya, ada lebihnya, ada kurangnya. Tetapi ketika kita kurang atau kita salah, segera kembali kepada jalan yang lurus. Fa idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru. Ingat dan beristighfar, minta ampun kepada Allah kalau kita melakukan kesalahan. Ini. Jadi kita harus mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri sendiri. Nah ini. Untuk kandungan hadisnya, yang pertama, seorang mukmin dengan mukmin yang lain bagikan satu jiwa. Bagikan satu jiwa. Jika dia mencintai saudaranya, maka seakan-akan dia mencintai dirinya sendiri. Di dalam hadis Rasul, Bapak Ibu mungkin sudah hafal, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhum ba'do. Nah itu hadis Rasulullah. Jadi seorang mukmin satu dengan mukmin yang lain itu bagikan satu bangunan. Ya seperti bangunan masjid inilah. Ya suddu ba'duhum ba'do, menguatkan satu dengan yang lain. Ada bata, ada semen, ada pasir, ya, ada besi, semacam-macam yang kita lihat ini. Jadi al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani, bahwa kita sebagai seorang mukmin, kalau tadi kan muslim, sekarang mukmin, ini ibarat satu bangunan yang harus saling menguatkan. Maka kalau kita saling menguatkan Bapak Ibu, jadi masyarakat Al-Manal ini saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling bantu dan menolong satu dengan yang lain, maka insya Allah apapun yang kita hajatkan itu akan terkabul atau terlaksana. Termasuk pembangunan masjid. Kira-kira selesai betul Bapak Ibu? Selesai betul Bapak Ibu? Selesai. Selesai. Artinya harapan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah. Kalau kita kompak, kita bersemangat di dalam mewujudkan keinginan kita, insya Allah kita bisa. Tentu saja dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kembali kepada ukhuwah Islamiyah, itu di dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa gambaran sebagai seorang mukmin itu di dalam hal mencintai, mengasihi, menyayangi, itu harus betul-betul bisa diwujudkan. Ya ibarat tangan kita ini. Jadi jari-jari ini kita kompak kan? Kompak. Kalau mau ke sini, ya. Yang satu, yang jentikan ini sakit, yang jempolan ini bisa membantu. Nah, ya. Nanti yang jentikan sakit, yang jempolan bisa bantu. Nah, ya. Maka kalau ukhuwah kita seperti tangan kita ini, atau tangan kanan dengan tangan yang kiri, atau kaki kanan kita dengan kaki kiri kita, itu kan kompak terus. Napa enten sing sulaya tangannya sing tekan karepe digo bakwan, tapi sing digo karepe digo tempe ya. Ya, saya kira tidak begitu, tetap kompak. Ya, pasti yang diambil adalah satu dulu. Ya. Maka kalau itu bisa kita wujudkan, insya Allah semuanya akan tercapai. Kemudian yang kedua, menjauhkan perbuatan kasar atau dengki, dan bahwa hal tersebut bertentangan dengan kesempurnaan iman. Jadi jangan sampai ada sifat dengki, iri, dengki, hasad, dan lain sebagainya.
karena itu akan menjauhkan dari sifat sebagai seorang mukmin. Iman dapat bertambah dan berkurang. Al-iman yazdad wa yanqus. Bertambahnya iman itu karena ketaatan. Seperti pagi ini, Bapak Ibu, ketika kita terus bertolabul ilmi, maka iman kita ini menjadi kuat. Iman kita ini menjadi tegak. Iman kita akan menjadi kokoh, sehingga Allah akan memberikan keridhaan di dalam ketaatan kita. Berkurangnya iman itu karena maksiat. Maksiat itu mungkin bisa berkhianat, bisa mendolimi, bisa menyakiti, bisa berlaku bohong dan lain sebagainya. Jadi bagaimana supaya iman kita ini kuat? Maka kita harus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ya, dengan bertolabul ilmi, dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan infak dan sedekah, dengan saling mengingatkan, mengingat kepada Allah, tolong-menolong dan lain sebagainya, kebaikan-kebaikan, maka akan kuat. Tetapi kalau kemudian kita biasa berbuat jahat, maka iman itu pasti akan berkurang bahkan hilang. Kemudian anjuran untuk menyatukan hati, supaya hati kita ini menjadi satu. Kemudian di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, ini dasar Al-Quran terkait dengan ukhuwah Islamiyah atau terkait dengan hadis di atas. Ini yang menguatkan tentang hadis tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah purbasangka, jauhilah prasangka, prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena purbasangka itu dosa. Karena purbasangka itu dosa. Jadi jangan membiasakan diri kita ini buruk sangka kepada orang lain, kepada tetangga kita, kepada saudara kita, kepada teman-teman kita. Kalau memang kita perlu klarifikasi, diklarifikasi. Kalau kita ingin mengetahui, ya bertanya. Jangan sampai berprasangka yang tidak baik. Kenapa? Karena prasangka itu adalah dosa. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Inna, sesungguhnya ba'dadh-dhanni, sebagian dari prasangka itu ismun, dosa. Wala tajassasu. Wala tajassasu itu jangan mencari-cari keburukan orang. Setiap orang itu ada kekurangan, ada kelemahan, tetapi juga ada kelebihan, ada kebaikan. Ngerti gitu ya? Jadi setiap kita, ya, ini ada kelebihan, ada kekurangan, ada kesalahan, ada kebaikannya, ada benarnya. Tetapi bagaimana Islam kemudian menuntutkan kita wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Ibarat pepatah itu mengatakan gajah kuman di seberang lautan tampak, gajah di depan mata tak tampak. Mripate ketutupan kok. Jadi gajah tengahnya dari itu berketok. Ini malah kuman di seberang lautan sana itu ketok. Jadi nek kurangi awake dhewe niku angel sing goleki, nek kurangi wong liya gampang sing apa goleki. Mudah untuk mencari kesalahan orang. Ya. Jadi mencari kesalahan orang itu paling mudah, tapi mencari kesalahannya sendiri, nah itu sulit. Seperti orang nonton bola itu. Nanti nggak pakai. Jadi orang nonton bola itu ya karepe awake dhewe itu ya bener bener kita maju di motor digolke kan itu karepe. Makanya seperti itu. Tapi kalau kita sendiri main, barangkali juga kesulitan. Nah ini wala tajassasu. Jadi ini harus kita introspeksi, ibu-ibu harus kita lihat.
Jangan sampai kita mudah mencari kesalahan orang. Lebih baik mencari kesalahan diri sendiri untuk dapat menyempurnakan keislaman, keimanan, dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, bagaimana kalau melihat keburukan orang lain? Ya, tetap harus diingatkan. Mengingatkannya pun harus dengan cara yang baik. Tidak harus langsung kita menghadap kepada orang yang bersalah, bisa melewati orang lain yang lebih dekat. Karena kalau saya yang menasihati mungkin tidak diterima, tapi kalau orang lain yang mendekat untuk menasihati bisa jadi akan diterima. Itu dia berbasangka, kemudian mencari keburukan orang, walaya tak dukung batu, dan jangan ya menggunjing atau menggibah atau membicarakan ya orang lain. Ya tentunya mesti kekurangannya. Nah, rumpi. Itu orang desa, gitu, ya. Tapi kalau orang kota ngegosip sama ngerumpi itu ya, sama saja, gitu, ya. Kakak beradik atau sedulur, gitu ya. Nah, kalau yang dibicarakan itu hal-hal yang baik dan untuk memotivasi orang lain berbuat baik, ya boleh. Tetapi kalau kemudian membicarakan hal-hal yang kurang, yang salah, kemudian dalam rangka untuk menjelek-jelekkan, nah, ini yang tidak boleh. Kenapa kita tidak boleh menjelek-jelekkan di antara kita? Karena kita adalah bersaudara. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani wa'u. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudaranya muslim yang lain. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan wa karihtumuhu. Ayyuhibbu, apakah kamu suka, ya, apakah di antara kamu itu suka ayyakula lahma akhihi, memakan daging saudaranya atau memakan daging saudaranya yang sudah mati, maitan, fakarih tumuhu, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi kembali kepada surat Al-Hujurat ayat 12, Bapak Ibu, kita dilarang untuk berbasangka, kemudian mencari-cari keburukan, kemudian juga membicarakan orang lain atau menggibah. Kenapa? Karena kalau salah satu di antaranya kita lakukan, maka pertanyaannya, adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Kita kalau panjenengan dikasih daging sapi, ya, tetapi daging sapi itu sudah menjadi bangkai, kira-kira urut bukan? Yang namanya bangkai kan memang tidak boleh dimakan, hukumnya adalah haram memakan bangkai. Tentu saja tidak mau. Maka ini adalah gambaran ketika kita berbasangka, mencari keburukan, kemudian menggunjing atau membicarakan saudara kita. Maka kalau kemudian kita lagi berkumpul, kemudian kok ada seseorang yang membicarakan ini, ya bisa jadi diingatkan atau dialihkan pembicaraan atau membicarakan yang lain. Sehingga jangan sampai kemudian malah dibumboni, dibumboni yang satu, bumboni yang satu juga nambahi, maka akan menjadi menggunjing atau menggibah. Maka tentu saja kita tidak mau makan bangkai saudara kita. Maka perintahnya Allah, bertakwalah kepada Allah.
dalam ayat Al-Quran seringkali Allah mengingatkan kita, Bapak Ibu, untuk kembali agar kita bertakwa kepada Allah. Takwa artinya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Bisa juga takwa itu adalah al-khawfu minan nar atau al-khawfu min adzabin nar. Jadi takwa itu adalah menjauhi dari siksa api neraka. Kemudian al-hubbu bil jannati, cinta terhadap surga. Jadi takwa itu adalah bagaimana kita ini merasa takut dengan siksaan api neraka. Sudahkah kita takut dengan siksaan api neraka? Kalau kita sudah merasa takut, berarti ada takwa di dalam diri kita. Tetapi kalau siksa neraka itu tidak ada, Allah paling siksanya ya berdelo, Allah paling enteng ya. Artinya orang itu tidak beriman atau tidak percaya dengan apa yang ada di dalam kehidupan akhir terhadap neraka. Jadi kalau kita sudah merasa takut, Bapak Ibu, berarti ada ketakwaan di dalam diri kita. Kemudian sebaliknya, ketika sudah ada rasa cinta kita terhadap surga, cinta terhadap amal soleh, cinta terhadap ubudiyah kita, berarti di situ sudah ada motivasi surga di dalam diri kita. Mudah-mudahan semua itu ada di dalam diri kita. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabun, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Jadi kalau kita salah, Bapak Ibu, itu paling mudah minta maaf dengan Allah. Kenapa? Pasti Allah kasih. Tapi beda dengan kesalahan kita terhadap sesama manusia. Harus 3 kali, harus 4 kali sowan ben iso Singapura marang orang lain itu supaya bisa diampuni kesalahan kita oleh orang tersebut. Tapi kalau dengan Allah, innallaha tawwabun, Allah Maha penerima taubat. Innallaha ghafurun, Allah Maha pengampun, rahimun dan Maha penyayang. Ini Al-Hujurat ayat 12, yang ini Al-Hujurat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin, ikhwatun, itu adalah saudara. Ternyata di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu sama, Bapak Ibu, bahwa sesama muslim, sesama mukmin itu adalah saudara. Maka persaudaraan ini, Bapak Ibu, yang harus dijaga hatta mamat, sampai dengan akhir zaman nanti, sampai dengan kematian kita. Kenapa? Karena ini prinsip. Jadi ikhwah ini prinsip dasar di dalam beragama. Maka harus kita wujudkan bahwa kita ini adalah saudara. Maka jangan sampai ada yang saling mengejek, saling menghina, saling menyakiti, saling mendolimi, saling mengingkari janji, saling membohongi, saling iri, saling dengki, dan lain sebagainya. Semua itu adalah penyakit hati yang harus kita pinggirkan. Kemudian kalau ada sedikit perselisihan, fa'aslihu, maka perbaikilah baina akhwaikum, di antara saudara-saudara. Kembali lagi, wattaqullaha, dan kembalilah kepada ketaatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah, kemurahan dari Allah, kemudian nikmat-nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah.
Jadi wattaqullah di sini diartikan dan takutlah kepada Allah. Dan bertakwa kepada Allah atau dan takutlah kepada Allah. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim mukmin kok tidak takut kepada Allah, wah ini dalam tanda kutip. Apakah betul ada keimanan dan ketakwaan di dalam diri kita kalau kita tidak takut kepada Allah, tapi justru takutnya kepada manusia. Ketika ada bapak polisi liwat itu kira-kira ada rasa apa Bu di dalam diri kita ini? Waduh, Pak polisi mandek nih ngomong apa? Pada waktu itu ada COVID-19, ragu masker, pakai masker semuanya. Atau mungkin ada yang mikir-mikir kemudian pulang ke rumah. Padahal Pak polisinya mau memberi penyuluhan atau mau bertemu dengan salah satu di antara bapak ibu dari itu. Tapi kalau dengan Allah itu malah kayak nantang-nantang, kayak berani-berani. Dan sekarang banyak orang yang menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Ya mereka tidak sholat, itu sama dengan menantang Allah. Jelas-jelas sebagai seorang muslim diperintahkan untuk sholat, dia terang-terangan juga tidak mau melaksanakan sholat. Jelas-jelas puasa Ramadan itu hukumnya wajib, yang tidak ada uzur, itu juga terang-terangan makan dan minum di tengah atau di pinggir jalan atau di dalam warung. Masya Allah. Itu secara tidak langsung bahwa orang-orang itu menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tidak langsung. Maka kembali kepada Quran surat 7 ayat 10, Bapak Ibu, bahwa kita adalah bersaudara. Maka ini yang harus dicatat di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam otak kita, bahwa sesama kita adalah saudara. Maka kalau ada perselisihan, fa aslihu baina akhwaikum. Kemudian wattaqullah, takut kepada Allah, kembali kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kita diberikan rahmat-Nya. Nah, ini hadis yang ke-14. Jiwa seorang muslim itu terpelihara atau terjaga. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahilu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin as-sayyidu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaati. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Artinya Bapak Ibu, bahwa tidak halal darah seorang muslim selama ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak halal darah seorang muslim selama mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kalau saya masih mengakui adanya Allah, saya masih mengakui adanya Rasulullah, maka tidak halal darah saya ini untuk kemudian diambil. Atau tidak boleh membunuh seorang mukmin. Tidak boleh membunuh seorang muslim. Kenapa? Karena ia masih percaya kepada Allah dan mereka masih percaya kepada Rasulullah. Nah, kapan orang itu boleh dibunuh? Itu karena tiga sebab. Yaitu seseorang yang sudah menikah kemudian berzina. Kemudian membunuh orang lain dengan sengaja. Membunuh orang lain dengan sengaja dan meninggalkan agama
dan meninggalkan agama dan berpisah dari zamannya, artinya murtad. Jadi kalau seseorang melakukan 3 hal ini, maka darahnya adalah halal. Namun demikian kita kembalikan kepada ini hukum yang berlaku di sebuah negara. Tetapi Rasulullah menyatakan demikian. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, kecuali 3 sebab. 1, duda atau janda atau orang yang telah menikah kemudian berzina, itu memang hukumannya sangat luar biasa berat. Kemudian membunuh orang lain dengan sengaja, sengaja membunuh, seperti kasus sekarang ini Bapak Ibu, naudzubillah, darah manusia atau jiwa manusia itu seakan-akan sudah tidak berharga. Jadi banyaknya pembunuhan di sana sini, kemudian perampokan, pencurian dengan pemberatan. Bahkan kasus yang terakhir ini banyak orang yang bunuh diri Bapak Ibu, naudzubillah. Pun betul ada yang bunuh diri itu ya di daerah Klaten. Yang terakhir kemarin di Kebonarum ya itu banyak ya, di beberapa daerah. Kalau kita melihat berita di televisi itu ada beberapa yang bunuh diri. Alasannya apa Bapak Ibu? Ekonomi. Masya Allah. Jadi mereka banyak melakukan hal seperti itu setelah diinterogasi atau setelah ditanya-tanya. Ternyata masalah apa? Masalah ekonomi. Termasuk ibu yang membunuh atau menyiksa anaknya yang 3 atau 5 itu. Jadi seorang ibu mempunyai beberapa anak, tetapi karena himpitan ekonomi kemudian tega menyakiti atau membunuh itu ya, yang di televisi itu. Karena saya kadang-kadang kalau memberikan berita itu kadang-kadang cuma pas lewat atau apa gitu ya, sehingga tidak pas. Jadi beberapa kasus yang ada di rumah tangga Bapak Ibu ya, ini informasi dari media mainstream televisi, yaitu kasusnya apa? Hanya ekonomi, himpitan ekonomi. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal tersebut. Nanti Bapak Ibu, kita yakin bahwa kita adalah orang muslim, orang yang beriman, percaya kepada Allah, Allah yang akan menjaminkan rezeki untuk kita. Maka apapun keadaannya, tidak ada alasan mau anaknya 3, anaknya 5, anaknya 7, kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki untuk masing-masing anak kita. Kita terus dibuka. Jadi mau berapapun anak kita, kita percaya kepada Allah bahwa Allah adalah yang akan membagikan rezeki bagi masing-masing mereka. Maka jangan sampai ada terbesit di dalam pikiran kita untuk menganiaya diri kita, entah menyakiti, entah kemudian membunuh diri kita, atau kemudian menyakiti keluarga kita, atau mengusir keluarga kita, anak-anak kita, atau mungkin membuang anak-anak kita. Naudzubillah. Maka sekali lagi iman ini penting, menjadi benteng terakhir seorang muslim itu adalah iman. Jadi kalau masih ada iman di dalam diri kita, maka insya Allah akan terselamatkan Bapak Ibu. Tapi kalau iman sudah tidak ada di dalam diri kita, ya sudah. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang Maha Tahu. Jadi jiwa seorang muslim itu sangat terjaga. Artinya bahwa seorang muslim mukmin tidak halal darahnya kecuali 3 hal tersebut di atas. Kandungan hadisnya, 1, tidak boleh menumpahkan darah kaum muslimin kecuali 3 sebab, yaitu zina muhsan. Zina muhsan itu ya orang yang sudah menikah kemudian berzina, kemudian membunuh manusia dengan sengaja dan meninggalkan agamanya atau murtad. 2, Islam sangat menjaga kehormatan, nyawa dan agama dengan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka yang mengganggunya.
seperti hal tersebut di atas. 3. Sesungguhnya agama yang disepakati adalah yang dipegang oleh jamaah kaum muslimin, maka wajib dijaga dan tidak boleh keluar darinya, yaitu Islam. Hukum pidana dalam Islam sangat keras. Hal itu bertujuan untuk mencegah atau preventif, untuk melindungi. Jadi kenapa Islam itu mencuri potong tangan? Itu bukan berarti Islam itu kejam, tapi memang untuk meminimalisir, untuk meniadakan ya perilaku-perilaku pencurian, perampokan, mengambil hak atau harta orang lain. Cuman itu berlaku di negara yang memang memperlakukan syariat Islam. Kalau di Indonesia ya tidak boleh mencuri potong tangan, nanti kena hukum gitu ya. Pendidikan bagi masyarakat untuk takut kepada Allah dan selalu merasa terawasi dalam keadaan tersembunyi ataupun terbuka. Hadis di atas menunjukkan pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian. Dalam hadis tersebut merupakan ancaman bagi siapa yang membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah. Kemudian Quran surat Ali Imran 103, ini ayat yang menguatkan terkait dengan hadis di atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, artinya Bapak Ibu, agar kita berpegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Taruh fikum amroini, aku tinggalkan 2 perkara, yaitu Alkitab wa Sunnah, Al-Quran dan Sunnah itu. Wala tafarraqu, dan jangan tercerai-berai. Maka jangan sampai kita ini terpecah-pecah, tercerai-berai. Masing-masing mau berdiri sendiri-sendiri, atau bekerja sendiri-sendiri, atau beribadah sendiri-sendiri, jangan. Tetapi wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu persatuan dan kesatuan atau jamaah. Wala tafarraqu. Wadhkuru nikmatallahi alaikum, wadhkuru, dan ingatlah nikmatallahi, nikmat Allah atas kita. Jadi nikmat Allah itu sungguh sangat banyak Bapak Ibu. Nikmat itu apa? Nikmat. Apa bedanya nikmat dengan rezeki? Ya, kalau nikmat itu pokoknya segala sesuatu yang menjadikan kita ini bahagia, itu nikmat. Diberi sehat, senang. Diberi apa? Diberi harta yang banyak, suka, senang. Pokoknya segala kesenangan yang Allah berikan kepada kita, itu namanya nikmat. Nikmat Allah alaikum. In kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum, ketika kamu itu saling bermusuhan, fa'alafa, kemudian Allah menyatukan hati kamu. Ya. Fa'asbahtum bi nikmatihi ikhwana, kemudian menjadikan kamu itu bersaudara. Wa kuntum ala safa kufratin, ya. Dan ketika kamu berada di tepi jurang neraka, fa'anqadhakum minha, aku angkat kamu, aku selamatkan kamu. Itu nikmat. Jadi ketika kita bermusuhan, kok kemudian dijadikan oleh Allah, itu nikmat. Ketika kita berada di pinggiran jurang neraka, kemudian diselamatkan oleh Allah, berarti itu nikmat. Fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Jadi prinsipnya Bapak Ibu dalam Quran Al-Imran 1:3 ini, agar kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kita harus memperkuat persatuan dan kesatuan serta mengingat nikmat Allah yang sangat amat banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kalau kamu menghitung nikmat Allah tidak akan dapat menghitung. Ternyata Allah di dalam Al-Quran itu telah menceritakan bahwa Allah telah menyelamatkan banyak kejadian pada manusia. Ketika mereka bermusuhan, maka Allah kemudian satukan hatinya. Ketika manusia sudah berada di jurang neraka, kemudian ditarik dan diselamatkan oleh
Allah. Maka itu supaya kita ingat agar kita mendapatkan petunjuk. An-Nisa 93, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Wa may yaqtul, siapa membunuh mukminan, seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, membunuh dengan sengaja, sebagaimana kasus-kasus yang terjadi di negara kita. Membunuh dengan sengaja, apa balasannya? Fajazaohu jahannam, balasannya adalah neraka jahanam. Kamu membunuh orang jahanam, kamu membunuh orang jahanam, kamu membunuh orang jahanam. Ini sudah pasti. Fajazaohu jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu 'alaihi, dan Allah akan murka kepada orang yang membunuh tanpa sebab, apalagi sesama muslim. Wala'anahu, dan Allah akan melaknat, wa'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah akan mengazab mereka dengan azab yang sangat pedih. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Nauzubillah. Nah, selesai Bapak Ibu. Mekaten ingkang saged Allah aturaken, mugi-mugi wonten manfaatipun lan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki kita Bapak Ibu, ya, menunjukkan kepada kita jalan yang benar, jalan yang lurus, istiqomah, sehingga hidup ini betul-betul bermakna di dunia dan juga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil